warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih. Siang ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas dari aksi nyata guru penggerak di modul 1.4. Untuk diseminasi budaya positif ini nanti akan diisi materinya oleh saya sendiri dan juga nanti oleh Bu Puput Zuliana dari UPT SD Negeri Ploso 1. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi kali ini. Sebelum kita memulai diseminasi, untuk Kepala Sekolah UPT SD Negeri Popoh 3 dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Kepada Bu Ingun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Selamat siang. Hari ini kita berkumpul di sini karena ada acara dari Bu Alfi dan Bu Puput untuk memenuhi tugasnya dalam pendidikan CGP. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan menjadikan motivasi untuk teman-teman semua untuk mendaftarkan dan mengikuti CGP angkatan berikutnya. Sebelum kita mulai, saya ada pantun untuk kita semua. Saya ngerepek dulu. Nanti minta cakepnya. Pergi ke pasar beli terasi, naik mobil beroda 4. Ayo berinovasi dan berkreasi, dilarang sambat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri Popoh 3. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan nanti akan disampaikan oleh Bu Puput Zuliana. Untuk budaya positif ini semoga nanti kita kedepannya bisa menerapkan untuk sekolah kita dan juga anak-anak kita demi masa depan anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita memahami tentang konsep budaya positif. Nah, untuk konsep inti budaya positif ada 6. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi peserta didik melakukan sesuatu itu tidak karena iming-iming sebuah penghargaan atau tidak karena takut adanya ancaman maupun hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal sebenarnya sudah terkandung dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, oke. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kreatif, gotong royong, bernalar dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kreatif, gotong royong, bernalar, kritis dan juga mandiri. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi manusia, kita sendiri maupun anak-anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada yang mendasarinya. Dibagi menjadi 3 ya. Rata-rata motivasinya melakukan sesuatu itu karena ada 3 hal. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Selanjutnya yang kedua, seseorang melakukan sesuatu biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Sebagai contoh, misalkan kita sebagai guru berangkat pagi ke sekolah. Nah, itu mungkin ada beberapa motivasi. Motivasi yang pertama mungkin karena nanti kalau nggak cepat berangkat dihukum atau mendapat teguran dari kepala sekolah atau dinas. Atau mungkin berangkat pagi karena aku nanti biar dipuji gitu. Atau memang berangkat pagi itu merupakan karena kesadaran diri kita sendiri. Karena kita mempunyai disiplin diri, ini sudah tanggung jawab saya, jadi saya harus berangkat pagi, memberi contoh ke anak-anak gitu. Jadi motivasinya ada 3 itu, mungkin kita di salah satu dari ketiga motivasi tersebut. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi.
Kalau hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman biasanya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, murid atau anak akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, anak mendapatkan penguatan. Dan seterusnya, kita lanjut aja. Nah, ini berdasarkan dari tabel, rangkumannya atau kesimpulannya seperti ini. Kalau hukuman biasanya sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah. Jadi guru menghukum murid tanpa kesepakatan dari murid. Jadi itu bersifat satu arah. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kotor. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Kemudian kalau restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini contoh kasus, misalkan ada seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, biasanya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Hukuman, contoh hukuman, guru menghukum misalkan dengan lari. Dengan lari di lapangan, entah 1 kali, 2 kali, ataupun 10 kali. Kemudian guru marah dan murid takut, itu hukuman. Kalau konsekuensi, biasanya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan karena mereka sudah ada kesepakatan di awalnya. Kemudian kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita sebagai guru biasanya seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Nah, tetapi ternyata hal yang melekat pada benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Dampaknya, anak bisa jadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan yang telah mereka lakukan, tumbuh bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Nah, tetapi ternyata hal yang melekat pada benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Dampaknya, anak bisa jadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan yang telah mereka lakukan, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Nah, kalau disiplin positif di sini menggunakan motivasi internal dalam diri murid untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan, maupun ancaman dari orang lain. Disiplin positif memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan,
tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Guru memerlukan penguasaan emosi yang baik serta konsisten menjalankannya dan menjadi teladan yang baik untuk murid. Jadi di disiplin positif ini hubungannya lebih kepada pengelolaan emosi dari guru ketika murid melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini di sini keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nah, ini contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu atau keyakinan lebih berdasarkan kepada motivasi dalam diri kita kenapa melakukan itu. Contohnya ketika kita memakai helm, itu kita karena yakin kalau kita memakai helm itu kita akan lebih selamat, atau hanya karena menuruti atau mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi itu bedanya peraturan dan keyakinan. Selanjutnya, nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal. Peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu semua sudah pernah membentuk keyakinan kelas atau belum? Sebelumnya? Perjanjian kelas, kesepakatan kelas. Ya, hampir sama dengan kesepakatan kelas. Tapi ini lebih global lagi kalau keyakinan kelas. Belum? Mungkin kalau belum, selanjutnya kedepannya kita bisa menerapkan ini ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau biasanya kita membuat peraturan itu jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya adalah kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas harus berupa kalimat positif. Jadi diubah ke kalimat positif kira-kira menjadi bagaimana? Kalau jangan buang sampah sembarangan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan gitu. Kemudian keyakinan kelas sedikit saja biar mudah diingat oleh anak-anak. Jadi tidak boleh 15 gitu, jangan. Kalau bisa 5 atau 7 gitu aja. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena mungkin setiap anak memiliki karakter yang berbeda, jadi setiap tahun keyakinan kelas bisa dirubah sesuai dengan karakter dari masing-masing anak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Prosedur pembuatan keyakinan kelas mencurahkan ide. Jadi tidak hanya guru, murid diajak untuk mencurahkan ide, mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif ke positif,
meninjau kembali, tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun, menyetujui dan menandatangani keyakinan, menempel keyakinan kelas pada dinding kelas. Jadi untuk keyakinan kelas nanti kalau sudah jadi itu ada tempat untuk tanda tangan dari wali kelas dan juga anak-anak karena membuatnya memang secara bersama-sama begitu. Nah, sepertinya sudah mulai menandatangani keyakinan, menempel keyakinan kelas pada dinding kelas. Jadi untuk keyakinan kelas nanti kalau sudah jadi itu ada tempat untuk tanda tangan dari wali kelas dan juga anak-anak karena membuatnya memang secara bersama-sama begitu. Nah, sepertinya sudah mulai ngantuk, jadi kita ice breaking dulu ya. Ya, diklik Pak Al. Nggak bisa diklik. Yang tadi tulisan ice breaking. Nah, itu YouTube. Berdiri bisa berdiri ya, berdiri biar fresh, biar gak ngantuk. Polidense pembersih gigi palsu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih untuk ice breakingnya. Selanjutnya kita memasuki teori selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi kebutuhan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam suatu kelompok. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kebebasan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan kesenangan itu merupakan bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kita kira-kira selama ini sudah ada di posisi yang mana sebagai guru? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut. Kita lihat materinya. Nah, ini contoh atau penjelasan dari guru sebagai penghukum. Biasanya kata-katanya ya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kalau guru sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya, kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kata-katanya ya, biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi ya mengena gitu loh, lembut tapi dedes gitu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini guru sebagai teman. Biasanya kata-katanya gini, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini?
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun positif. Kalau positif, di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, murid biasanya juga akan merasa senang dan akrab dengan guru jika guru berada dalam posisi ini. Tapi biasanya juga ada dampak negatif jika guru berposisi sebagai teman. Murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Biasanya gini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu untuk posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, murid dia juga memahami konsekuensi yang harus dijalankan ketika mereka telah melanggar salah satu aturan. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat mereka merasa bersalah. Nah, dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Kata-katanya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi guru mengingatkan lagi, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi guru lebih kepada menggali potensi atau menggali apa yang ada dalam benak mereka. Kalau melakukan kesalahan itu kamu harus bagaimana solusinya. Kemudian kamu telah melanggar apa. Itu jadi murid biar paham dengan itu semua. Nah, posisi ini, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ice breaking lagi ya.
Oke, untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang menstabilkan identitas itu guru akan berkata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Habis, ini untuk contoh segitiga restitusi mungkin nanti bisa ditayangkan oleh Bu Puput saja gitu nih. Kita lanjut ke next slide. Nah, karena materi kita alhamdulillah sudah habis, kita coba untuk latihan ya. Latihan menjawab bagaimana pemahaman Bapak Ibu guru dari materi yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan tempat tinggal adalah apa? Kanan. Oke, coba kita lihat next slide. Oke, betul. Jawabannya adalah bertahan hidup. Lanjut. Rahma menggunakan bandana baru dan menunjukkan kepada Bu Ria karena ingin dipuji. Ria berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa apa? Siapa yang kanan? Kanan 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang kiri? Kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ayo coba dicek jawabannya. Iya, dia ingin dipuji, ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Sepulang sekolah, Ferdi selalu bermain layang-layang di lapangan karena dia sangat senang layang-layang. Ferdi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, coba bermain layang-layang di lapangan karena dia sangat senang layang-layang. Ferdi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, coba dicek. Oke.
patuhi aturan saya atau awas. Kalimat tersebut sering dilakukan oleh guru dengan posisi kontra kiri ya, coba dicek. Oke, betul, menghukum. Lanjut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini sering dilakukan oleh guru. Coba dicek. Oke, membuat rasa bersalah. Yuk lanjut. Ayolah lakukan demi ibu guru ya. Apa? Oke, kanan teman. Betul, ya teman. Selanjutnya, posisi kontrol terbaik bagi guru adalah manajer. Coba. Kiri. Kanan kiri. Ya. Untuk teman atau manajer sebenarnya semuanya perlu dilakukan. Jadi kita mungkin ada kalanya kita sebagai teman, tapi yang pasti kita harus sebagai manajer ketika mereka melakukan kesalahan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal tersebut dilaksanakan pada kegiatan restitusi tahap yang mana? Menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas. Jadi kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nggak apa-apa gitu, kamu nggak apa-apa, itu wajar. Yang apa? Ya, coba ya, menstabilkan identitas, coba. Oke, betul. Nggak apa-apa. Lanjut. Lovina nggak apa-apa, Lovina. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini pada tahap menanyakan keyakinan atau validasi tindakan yang salah. Kiri. Coba dicek. Oke, betul. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahap apa? Menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih banyak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Puput Zuliana. Monggo. Gak ada ribut cepat-cepat itu tinggal video. Gak ada ribut cepat-cepat.
Rizky tahu kenapa Bu Alfi memanggil Rizky? Nggak tahu. Tadi ketika pelajaran IPAS membuat sistem rangka, Rizky bawa alat dan bahan nggak bawa. Kenapa kok nggak bawa? Lupa. Ya nggak apa-apa. Lupa itu merupakan hal yang manusiawi. Bu Alfi kadang juga sering lupa. Kok bisa lupa? Karena terburu-buru tadi pagi. Oh, tadi pagi berangkatnya terburu-buru. Rizky masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih. Iya. Kira-kira kalau Rizky tidak membawa alat dan bahan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Rizky? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Kemudian solusinya gimana kalau Rizky tidak membawa alat dan bahan? Bergabung dengan teman. Bergabung dengan teman ya, agar tetap bisa mengerjakan. Tapi enak nggak kalau bergabung dengan teman, sedangkan seharusnya Rizky membawa sendiri? Nggak enak. Besok lagi Rizky mau memperbaiki kesalahan ini atau tidak? Memperbaiki. Iya, besok lagi berarti Rizky akan membawa alat dan bahan. Berarti Rizky janji tidak mengulanginya lagi. Janji. Ya, baik, terima kasih. Kalau begitu kamu sudah bertanggung jawab, akan lebih bertanggung jawab untuk membawa alat dan bahan. Terima kasih. Kalau begitu silahkan kembali ke Nabila. Pagi Bu. Nabila tahu kenapa Bu Alfi memanggil Nabila? Tahu. Kenapa? Karena marah di kelas. Kenapa Nabila marah? Karena Andika menyontek ke saya. Andika mencontek tugasnya Nabila. Iya, Bu Alfi memahami marah itu merupakan hal yang manusiawi. Mungkin kalau Bu Alfi ada di posisi Nabila, Bu Alfi juga akan marah dengan Andika. Alasannya Nabila marah ke Andika apa? Karena Andika mencontek tugas saya. Terus kenapa kok kamu sampai marah dan menggebrak meja? Karena saya sudah capek-capek mengerjakan, tapi Andika tinggal nyontek. Oh, kamu sudah capek mengerjakan. Iya, Bu Alfi menghargai ketika kamu marah sampai menggebrak meja, dan kamu untungnya tidak melakukan perbuatan yang lebih dari itu, seperti sampai memukul Andika. Kira-kira Nabila marah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Iya, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar Nabila? Karena nggak menghargai teman. Iya, menghargai teman. Terus solusinya kira-kira apa ketika Nabila sedang marah? Mencoba lebih sabar. Iya, betul, mencoba lebih sabar. Bu Alfi tahu Nabila bisa lebih sabar dari saat ini. Jadi untuk selanjutnya Nabila mau memperbaiki kesalahan Nabila untuk tidak mengulangi marah sampai menggebrak meja. Ya, terima kasih ya Nabila. Silahkan kembali ke kelas. Selamat pagi Andika. Pagi. Andika tahu kenapa Bu Alfi memanggil Andika? Tahu. Kenapa? Karena menyontek jawabannya Nabila. Mencontek jawabannya Nabila. Ya, melakukan kesalahan itu sebenarnya hal yang wajar Andika, tapi kita harus bisa merubahnya dan harus tahu berbuat apa jika kita melakukan kesalahan. Tadi Andika mencontek tugasnya Nabila. Andika melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ada. Iya, alasannya apa? Karena tadi malam sudah ketiduran. Terus malah enggak? Tidak belajar. Oh, sehingga tidak belajar. Ya. Kira-kira kalau mencontek jawaban itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak sesuai. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Andika? Apa? Disiplin dan tanggung jawab. Iya, disiplin dan tanggung jawab.
Kalau disiplin dan tanggung jawab berarti kira-kira apa yang dilakukan oleh Andika agar tidak mencontek jawabannya Nabila? Belajar saat malam. Iya, malamnya belajar dulu ya biar bisa mengerjakan tugas. Andika mau memperbaiki kesalahan ini? Mencontek lagi enggak? Boten ya. Terima kasih kalau kamu sudah mau memperbaiki kesalahan ini. Silahkan kembali ke kelas ya. Kenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelas 6. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Alfi untuk mengendalikan amarah. Dan saya ingin mencoba lebih sabar lagi.